datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Noviandra dari Universitas Mula Warman, program studi Teknik Arsitektur. Selanjutnya kita masuk ke dalam daftar materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mendefinisikan arsitektur. Arsitektur juga bisa menjadi beragam, karena arsitektur merupakan disiplin ilmu yang kompleks. Arsitektur juga dapat dilihat dari sudut pandangnya. Yang pertama seni, kedua desain, ketiga rekayasa, keempat ilmu terapan, dan masih banyak yang lainnya. Secara umum, arsitektur adalah ilmu tentang merancang bangunan yang meliputi keindahan, kekuatan, fungsi dengan mempertimbangkan aspek manusianya, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tentang perkembangan arsitektur. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit. Arsitektur muncul bersamaan dengan peradaban manusia. Hal ini dikarenakan manusia perlu tempat berlindung yang kemudian menjelma menjadi hunian. Arsitektur muncul berupa tempat bernaung, kemudian menjadi bangunan tempat tinggal. Peradaban kuno juga kita bisa banyak temukan di sekitaran Mesir, Yunani, Babilonia, Assyria, Persia, Cina, India, dan Amerika Selatan, serta inilah peninggalan bangunan arsitektur pada masa peradaban. Yang pertama, ada Menara Babel, kemudian piramida Mesir, serta bangunan dan negara Indonesia sendiri dan di Borobudur. Dari masa ke masa, arsitektur banyak sekali mengalami perkembangan yang dapat diuraikan. Yang pertama, gaya arsitektur berkaitan dengan bentuk. Yang kedua, penyebaran arsitektur terkait delineasi kawasan atau penggambaran dengan menggunakan garis dan lambang. Yang ketiga, penerapan teknologi terkait dengan struktur. Dan yang terakhir, penggunaan material terkait dengan konstruksinya. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang teori Vitruvius. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit siapa itu Vitruvius. Marcus Vitruvius Pollio, atau yang dikenal sebagai Vitruvius, adalah seorang arsitek, insinyur militer, serta penulis. Vitruvius sendiri hidup pada abad ke-1 sebelum era kejayaan peradaban Romawi kuno. Pada ilmu arsitekturnya, nilai penting Vitruvius bukanlah pada sosoknya, melainkan pada prinsip-prinsip dasar arsitek itu sendiri. Dalam teori Vitruvius, bangunan harus memiliki 3 aspek. Yang pertama, firmitas, yaitu struktur. Kedua, utilitas, berupa fungsi. Ketiga, venustas, yaitu berarti estetika. Yang pertama, kita akan membahas tentang firmitas atau struktur. Firmitas adalah kekuatan atau kekokohan. Menurut Vitruvius sendiri, bangunan harus memiliki kekuatan yang membuat bangunan tersebut menjadi aman dan awet. Yang kedua, ada utilitas atau fungsi. Pada utilitas, berkaitan dengan fungsi bangunan harus memiliki tujuan tertentu. Contohnya, perpustakaan bertujuan untuk sebagai tempat belajar. Menurut Vitruvius sendiri menjelaskan, prinsip utilitas dalam bangunan juga berlaku pada unsur penataan kota. Dan yang ketiga, ada venustas atau estetika. Venustas merupakan keindahan bangunan yang baik dinilai dari tampilannya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga tentang unsur utama perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur adalah proses kegiatan yang melibatkan pengelolaan bentuk, ruang, serta aspek-aspek yang terkait. Perancang arsitektur memiliki 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama, konteks. Yang kedua, bentuk dan ruang. Yang ketiga adalah kebutuhan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kelima, aspek atau elemen perancangan arsitektur. Aspek elemen perancangan arsitektur ada 9. Yang pertama wujud, kedua warna, dan ketiga tekstur, keempat ukuran, kelima volume, keenam kontras, ketujuh konfigurasi, delapan orientasi, dan yang ke-9 latar figur. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang asas perancangan arsitektur. Asas perancangan arsitektur merupakan fondasi atau landasan yang digunakan oleh seorang perancang. Asas perancangan arsitektur yang pertama, proporsi, kedua skala, ketiga irama, keempat harmoni, kelima keseimbangan, keenam kesatuan, dan yang ketujuh ketagaman. Kita masuk ke materi yang ketujuh tentang konsep dan proses perancangan. Konsep perancangan arsitektur. Yang pertama, analogi, kedua metafora, ketiga hakikat, keempat programatik, dan yang terakhir ideal.